Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri dari jurusan Teknologi Informasi, mahasiswa Universitas Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi asimetris, yaitu dari mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi. Baik, apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga data hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Secara teknis, enkripsi berarti proses mengubah plain text yang bisa dipahami manusia menjadi hypertext yang tidak bisa dipahami. Pengacakan data dalam enkripsi tidak benar-benar dilakukan secara acak. Dalam prosesnya, enkripsi menggunakan cryptographic key, yaitu string karakter dalam algoritma enkripsi yang dapat mengubah data menjadi acak. Cryptographic key berisi sekumpulan nilai matematika yang disepakati oleh pengirim dan penerima pesan terenkripsi. Hal inilah yang menyebabkan data menjadi terkunci atau encryption, namun dapat tetap dibuka atau decryption oleh pihak tertentu. Selanjutnya, manfaat enkripsi. Manfaat enkripsi ini di sini ada 3. Yang pertama, menjaga privasi pengguna. Yang kedua, memberi perlindungan aplikasi saluran percakapan. Dan yang terakhir, digital signature. Di bagian pertama, menjaga privasi pengguna, enkripsi ini bekerja dengan cara mengacak data menjadi tidak dapat dipahami oleh orang lain. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga privasi pengguna data dengan data yang terenkripsi. Masalah kebocoran privasi juga dapat dicegah dengan lebih baik. Yang kedua, memberi perlindungan aplikasi saluran percakapan. Bayangkan, jika semua orang dapat membaca chat pribadimu dengan seseorang, selain kehilangan privasi, kamu mungkin juga akan kehilangan data-data pribadimu. Untuk itu, enkripsi adalah komponen keamanan yang penting bagi aplikasi percakapan seperti WhatsApp, agar privasi penggunanya dapat selalu terjaga. Dan yang terakhir, digital signature. Selain menjaga privasi dan keamanan, enkripsi juga bisa dimanfaatkan sebagai digital signature. Digital signature sendiri merupakan suatu baris pernyataan pada e-copy seperti email yang berisi pernyataan terenkripsi, sehingga hanya orang tertentu yang dapat memahami pernyataan tersebut setelah melakukan deskripsi. Enkripsi asimetris biasa disebut dengan algoritma kunci umum, di mana untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Maksud dari algoritma kunci umum atau public key algorithm yaitu untuk proses enkripsi digunakan kunci umum yang artinya semua orang dapat mengetahui kunci tersebut. Sedangkan untuk proses deskripsi, kunci hanya diketahui oleh orang yang berwenang atau orang yang akan menerima pesan yang dikirim, yang biasa disebut kunci pribadi atau private key. Contoh algoritma dari enkripsi asimetris yaitu RSA, DSA, dan ELG aman. Selanjutnya, karakteristik utama enkripsi asimetrik. Di sini ada 4 karakter, yaitu enkripsi asimetrik dirancang untuk mengamankan data dan pertukaran kunci di saluran publik. Yang kedua, kunci enkripsi asimetris besar. Yang ketiga, algoritma enkripsi kunci publik kuat. Dan yang keempat, enkripsi asimetris adalah proses pembobotan sumber daya. Di bagian pertama ini, tujuannya enkripsi kunci asimetris adalah sebagai cara untuk mengenkripsi data dengan aman di saluran publik sambil juga menawarkan autentikasi dan integritas data. Karena tidak memerlukan pertukaran kunci, tidak ada masalah distribusi kunci yang Anda miliki dengan enkripsi simetris. Yang kedua, kunci enkripsi asimetris besar.
Kunci publik dan pribadi asimetris adalah string angka acak yang unik dan besar. Misalnya, ada jutaan situs web yang menggunakan sertifikat SSL atau TLS. Namun, setiap situs web memiliki kumpulan kunci publik dan pribadi yang berbeda. Namun, agar kunci kuat dan aman, kunci tersebut harus dibuat dengan entropi tinggi atau keacakan. Setiap kunci harus acak dan tidak dapat diprediksi, sehingga superkomputer modern membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menebaknya. Yang ketiga, algoritma populer untuk enkripsi asimetris dan pertukaran kunci adalah Diffie-Hellman, RSA, ECDSA, ELGAMAL, dan DSA. Meskipun bukan aturan yang ketat, sebagian besar waktu enkripsi asimetris menggunakan kunci panjang, yaitu 1024 bit, 2048 bit, atau lebih. Secara umum, semakin panjang ukuran kunci, semakin aman enkripsi. Misalnya, jika kunci dibuat dengan enkripsi 2048 bit, ada 22048 kemungkinan kombinasi. Superkomputer modern membutuhkan waktu ribuan tahun untuk melewati begitu banyak kombinasi untuk menemukan kunci pribadi yang sesuai dari kunci publik. Singkatnya, Anda tidak dapat menambah kunci privat dari kunci publik, terutama jika kuncinya panjang. Yang terakhir, enkripsi asimetris adalah proses pembobotan sumber daya. Kunci besar itu membutuhkan banyak sumber daya, dan itu berarti enkripsi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Dengan kata lain, karena ukuran kunci lebih besar dan dua kunci terpisah terlibat, proses enkripsi dan dekripsi menjadi lebih lambat. Bagian di bawah ini saya akan menyoroti beberapa pro dan kontra enkripsi kunci asimetris dibandingkan dengan enkripsi simetris. Keuntungan enkripsi asimetris di sini ada 4. Yang pertama, lebih aman dari enkripsi asimetris. Yang kedua, berguna saat lebih banyak titik akhir terlibat. Yang ketiga, memudahkan distribusi kunci. Yang keempat, memungkinkan tanda tangan digital. Yang pertama, lebih aman dari enkripsi asimetris. Karena melibatkan pengguna dua kunci yang terkait tetapi berbeda, kriptografi asimetris lebih aman daripada rekan simetrisnya. Ini sebagian karena enkripsi asimetris menggunakan kunci yang lebih panjang, sedangkan enkripsi simetris menggunakan kunci yang lebih pendek. Yang kedua, berguna saat lebih banyak titik akhir terlibat. Dalam enkripsi simetris, hanya satu kunci yang digunakan bersama oleh semua titik akhir. Ini berarti tanggung jawab keberhasilannya tergantung pada kerahasiaan kunci itu. Ketika sejumlah besar titik akhir berbagi kunci yang sama, peluang exposure meningkat. Tetapi dalam enkripsi asimetris, kunci pribadi disimpan hanya dengan penerima yang berwenang. Ketika satu titik akhir memegang kunci pribadi alih-alih beberapa, kemungkinan kompromi berkurang secara dramatis. Itu sebabnya enkripsi kunci asimetris bekerja paling baik ketika sejumlah besar titik akhir terlibat. Yang ketiga, memudahkan distribusi kunci. Dalam enkripsi asimetris, kita dapat mendistribusikan kunci publik ke banyak titik akhir karena kita tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Sedangkan dalam enkripsi simetris, kita harus mendistribusikan kunci dengan sangat hati-hati ketika ada jutaan server dan perangkat yang terlibat. Distribusi kunci menjadi sangat menantang dan enkripsi simetris, dan kemungkinan kompromi meningkat. Yang keempat, memungkinkan tanda tangan digital. Enkripsi asimetris merupakan bagian integral dari seluruh konsep tanda tangan digital dan cara kerjanya. Ketika orang berbicara tentang menandatangani dokumen secara digital, yang mereka maksudkan adalah
bahwa mereka sebenarnya menerapkan hash atau sepotong data dengan panjang tetap yang berfungsi sebagai fungsi kriptografi satu arah yang berfungsi sebagai checksum. Pada dasarnya, ini membantu penerima mengetahui apakah dokumen telah dimodifikasi atau diubah sejak ditandatangani. Tanda tangan digital menggunakan enkripsi kunci asimetris untuk mewujudkannya. Kerugian enkripsi asimetris di sini ada 2. Yang pertama, kecepatan lebih lambat, dan yang kedua, terlalu besar untuk digunakan dalam skala besar. Di bagian pertama, kecepatan lebih lambat karena kuncinya lebih panjang dan server perlu menghitung 2 kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Itu menjadi proses yang memakan waktu. Ini juga menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Ini adalah beberapa alasan mengapa enkripsi kunci asimetris lebih lambat daripada enkripsi simetris. Yang kedua, terlalu besar untuk digunakan dalam skala besar. Karena 2 kunci enkripsi panjang yang terpisah itu menempatkan beban besar pada server untuk melalui proses enkripsi dan dekripsi. Kita tidak dapat menggunakan enkripsi asimetris di mana ada sejumlah besar data yang terlibat. Jika tidak, server akan kelelahan dan menjadi lambat. Inilah sebabnya misalnya enkripsi kunci asimetris digunakan pada awalnya dalam proses handshake, SSL atau TLS, tetapi kemudian beralih ke enkripsi simetris untuk pertukaran data yang akan terjadi antara browser pengguna dan situs web selama sesi mereka. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kerja enkripsi asimetris? Di sini caranya ada 4. Cara kerjanya itu ada 4. Yang pertama, penerima memilih algoritma enkripsi dan menghasilkan pasangan kunci publik dan pribadi. Yang kedua, penerima mengirimkan kunci publik ke pengirim. Yang ketiga, pengirim mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik dan mengirimkan pesan terenkripsi ke penerima. Dan yang keempat, penerima menerima pesan terenkripsi dan mendekripsi menggunakan kunci pribadi mereka. Terima kasih. Jadi penjelasan saya sampai di sini. Mungkin ada saran atau masukan bisa di komen ya di bawah. Baik, saya minta maaf jika banyak ada kurangnya. Dari PowerPoint saya ini, dari presentasi saya ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.